Penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan orang berupa penjualan sindikat internasional tidak hanya melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, tetapi juga melibatkan Divisi Hubungan Internasional Polri. Pasalnya kejahatan itu juga melibatkan jaringan sindikat yang berada di negara Kamboja, terlebih organ ginjal para korban diambil di negara Kamboja. Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam upaya penyelidikan, di mana negara Kamboja tidak menganggap kasus jual beli ginjal sebagai tindak pidana. Selain itu, praktik pengambilan ginjal para korban hingga proses transaksi dilakukan di salah satu rumah sakit pemerintah kota Kamboja. Imbas kesulitan tersebut, Div Hubinter Polri pun langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, diantaranya KBRI Indonesia di Kamboja, Kepolisian Negara Kamboja, Interpol, dan beberapa pihak terkait. Setelah berkoordinasi secara intens dengan stakeholder tersebut, akhirnya penyidik bisa melakukan penyelidikan hingga memulangkan para korban ke Indonesia. Pertama, kesulitan kami adalah, dan menjadi catatan kami, belum ada kesepahaman tentang kasus-kasus TPPO, baik di lingkungan internal dalam negeri, domestik, khususnya kementerian lembaga, termasuk KBRI. Sebagian menganggap ini belum terjadi tindak pidana, tapi kami yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana. Kedua, tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu di bawah kendali pemerintah Kamboja. Terjadi, ya, di situ kami sampaikan rumah sakit Preket Mealea, ya, 17 korbannya nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah. Ya, dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi, bahkan kami ke staf khusus Perdana Menteri berkomunikasi untuk meminta bantuan memulangkan para korban TPPO ini. Ya, kami juga berkomunikasi ketat dengan Kepolisian Kamboja, kami berkomunikasi ketat dengan Interpol Kamboja, dan alhamdulillah kasus ini bisa terungkap. Hal serupa juga akan dilakukan dengan otoritas kepolisian negara lain untuk membahas agar tindak pidana perdagangan orang lintas negara dapat ditindak dengan pendekatan yang lebih mudah, meski tiap negara memiliki aturan dan otoritas yang berbeda-beda. Sebelumnya pada Rabu tanggal 5 Juli lalu, petugas dari kantor imigrasi Ponorogo, Jawa Timur mengamankan 5 orang yang diduga terlibat sindikat perdagangan ginjal internasional Selasa kemarin. Kelima pelaku diamankan saat mengurus penerbitan dokumen perjalanan atau paspor. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Timur, dari 5 orang yang diamankan, 2 diantaranya diduga sebagai korban yang akan menjual ginjalnya. Sedangkan 3 lainnya diduga punya peran masing-masing dalam sindikat yang menyalurkan korban. Penangkapan 5 orang itu berawal dari proses pemeriksaan 2 orang berinisial MM 29 tahun, warga Sidoarjo, dan SH 23 tahun asal Tangerang. Alasan keduanya membuat paspor untuk berwisata ke Malaysia. Sementara para penyalur masing-masing berinisial WI, warga Bogor, AT, warga Jakarta, dan 1 orang lagi sebagai saksi. Penggagalan tindak pidana TPPO ini bermula dari kecurigaan petugas imigrasi saat itu 2 orang korban tengah mengurus paspor untuk liburan ke Malaysia. Namun karena menunjukkan gelagat yang mencurigakan, petugas terus berusaha mendalaminya hingga akhirnya keduanya mengaku akan mendonorkan ginjalnya di Kamboja dengan kompensasi uang sebesar 150 juta rupiah per orang. Dan dari profiling kita dalam bentuk fisiknya itu sepertinya tidak mungkin mereka melakukan wisatawan. Artinya akhirnya juga ada pengakuan bahwa mereka akan jual ginjal begitu atau seperti apa? Awalnya bukan pengakuan untuk menjual ginjal, tetapi akhirnya akan melakukan perjalanan ke Kamboja. Dari situ akhirnya kita tambah curiga. Akhirnya didalami terus, akhirnya salah satu mengaku bahwa mereka akan menjual ginjalnya. Para pelaku diduga sengaja mengurus paspor di Ponorogo lantaran selama ini banyak pekerja migran yang berangkat ke luar negeri tiap tahunnya. Kini kelima orang pelaku kemudian berada di Mapolres Ponorogo untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.